Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, agak menarik juga ya ini. Jejak digital ayah David, Jonathan Latumahina ternyata sering menghina dan berkata kasar. Benarkah seperti itu? Bagi kami begini ya, saya tidak melihat siapa-siapa, saya tidak melihat organisasi, saya tidak melihat anaknya siapa, tapi perilaku itu sangat penting bagi kita. Contoh misalnya si anak pajak ini ya melakukan kekerasan kepada si David begitu. Itu langkah yang buruk ya, dan bahkan ini yang namanya kekerasan, terus kemudian korupsi, premanisme, nepotisme dan sebagainya itu adalah musuh kita bersama begitu. Tetapi masyarakat Indonesia itu sering melakukan atau flashback ke belakang karena rekam jejak itu tidak bisa dibohongi begitu kan, siapapun rekam jejak itu tidak bisa dibohongi. Tapi ada kalanya juga orang-orang akan berpikiran bahwa yang seharusnya simpati kepada David akhirnya tidak simpati begitu. Karena apa? Karena ulah si bapaknya, karena ya mengatakan bahwa ada yang mengatakan sering mengatakan atau menghina, berkata kasar dan sebagainya. Apakah benar seperti itu ya? Wallahu alam. Karena bangsa kita itu selalu flashback ke belakang begitu kan. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen. Jejak digital ayah David, Jonathan Latumahina ternyata sering menghina dan berkata kasar. Benarkah seperti itu? Ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kan. Berarti dia merasakan apa yang dirasakan sama orang tua korban KM50, karma itu berlaku bisa cepat ataupun lambat. Itulah yang kemudian mengkait-kaitkan sesuatu yang memang tidak sampai selesai sampai kapanpun begitu kan. Kami tidak mendukung siapa-siapa, tapi kami memberikan edukasi. Kalau hal seperti ini jangan bawa nama-nama organisasi begitu kan. Seburuk apapun seseorang ya, seburuk apapun seseorang pasti dia ada baiknya juga begitu kan. Tetapi perlu diingat kalau memang ada sisi dari bapaknya si David mengatakan seperti itu kan, flashback ke belakang begitu orang-orang Indonesia begitu kan, rekam jejak itu begitu. Tapi kenyataannya dalam hal ini, walaupun apa yang dikatakan oleh si bapaknya itu yang mengatakan seperti itu, wallahu a'lam, jangan hanya dibenturkan dengan sebuah organisasi begitu kan, begitu logikanya, apalagi agama begitu kan, jangan. Balasan itu biasanya sesuai dengan apa yang dilakukan. Ya bingung gue, kelakuan mulut ini ya kok tiga bisa direkrut, harusnya orang itu dihina ya dulu deh, binasakan mereka ya. Banyak sekali yang mengkritik mereka, ada pro dan ada kontra ya. Hikmah Allah membuka semua hal yang tidak diketahui tentang Kemenkau, keluarga bersangkutan maupun keluarga korban, semoga semua akan menjadi lebih baik. Betul begitu. Ya, dan keluarga yang ayahnya yakni Rafael itu sudah minta maaf sebenarnya, tapi dari bapak si David ini mengatakan bahwa ya tidak perlu dan sebagainya begitu kan. Ya, jangan sampai hal-hal seperti ini lalu kemudian dimanfaatkan oleh para politisi dan pejabat-pejabat lalu digoreng habis-habisan begitu kan. Tetapi saya melihat dari karakter dari anaknya begitu kan. Karakter dari anaknya yang kemudian bagaimana kekerasan itu diminimalisir begitu kan ya. Karena kekerasan itu mungkin tanpa didikan orang tua bisa melakukan hal seperti itu, apalagi di video sama pacarnya begitu kan. Wallahualam, kekerasan itu adalah musuh kita bersama begitu. Tetapi mari kita doakan si David semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas kan begitu. Dan terutama keenam korban KM50, dia dapat karma alias balasan kontan di dunia. Ya bisa jadi seperti itu begitu kan. Tapi perlu diingat, inilah demokrasi kita yang harus kita hargai begitu. Kok bisa ya orang ya gemah berkata-kata kasar, nggak sopan, bisa gabung ormas yang dibina oleh ormas Islam seperti NU. Nah makanya saya sering mengatakan bahwa jangan bawa nama organisasi begitu kan. Tetapi lebih baik dia soroti sebagai perilaku atau akhlak atau moralitas yang dibangun begitu. Baik berkata kasar, baik berkata apapun, jangan sampai melihat dibenturkan dengan organisasi itu begitu. Sama dengan terorisme misalnya, orang yang melakukan terorisme sering mengkaitkan dengan agama Islam begitu kan? Ya, bagi kami jangan kaitkan dengan hal itu, jangan dekatkan dengan agama. Apabila ya, kalau memang dia melakukan bom bunuh diri dan sebagainya, itu kan memang perilaku diri pribadi begitu kan, bukan perilaku atas nama agamanya begitu kan? Kan lucu sekali begitu kan? Ya, orang-orang Indonesia seperti itu ya sering membenturkan hal seperti itu. Bagi kami ya, saya tidak mendukung siapa-siapa, tapi kami memberikan edukasi jangan sampai membawa nama-nama organisasi itu siapapun orangnya, lebih baik fokus kepada
perilaku dan akhlaknya begitu kan. Percuma walaupun melihat dari organisasi si A si B, kalau perilakunya tidak baik percuma saja kan begitu logikanya begitu. Ya yang dilihat itu moralitas dan akhlak begitu. Mungkin anaknya yang melakukan kekerasan itu kurang terhadap akhlak, pendidikan dan sebagainya begitu kan. Dan bapaknya lebih fokus bekerja di pajak, cari uang dan sebagainya. Bisa jadi seperti itu begitu kan. Ya maka jalan satu-satunya itu adalah pondok pesantren jalan utama kan begitu logikanya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, saya bacakan beritanya. Jejak digital ayah David, Jonathan Latumahina, ternyata sering menghina dan berkata kasar. Benarkah seperti itu ya? Waktu FPI ya meninggal ya, jenazah FPI yang senyum itu masih hidup dan cengengesan, naik ke media nasional pula beritanya. Inilah komentar-komentar bapaknya, katanya seperti itu. Benarkah seperti itu? Wallahu a'lam. Karena memang namanya ini si bapaknya David itu Jonathan begitu, tapi kalau di sini namanya It's Your Our Bear atau Seksiksuk ya. Apakah benar seperti itu? Wallahu a'lam. Dikutip dari Jabar Express ya, banyak pihak menyoroti kasus penganiayaan David ya 17 oleh Mario Dandi Satrio, ya seorang anak pejabat pajak Jaksel di Pasanggarahan, Jakarta Selatan. Jonathan Latumahina, ayah David, terungkap pejabat sebagai anggota tim siber pengurus pusat PPGP Ansor. Bahkan Noval Assegaf juga menyoroti jejak digital Jonathan sebagai pengurus Ormas GP Ansor dan ayah David melalui akun Twitternya Noval Assegaf ya pada Jumat 24 Februari 2023. Noval tidak hanya membahas kasus penganiayaan terhadap David sampai koma dan harus dirawat di rumah sakit Maya pada Setiabudi, Jakarta Selatan, tetapi juga mempertanyakan sosok ayah David yang merupakan petinggi GP Ansor seperti yang diberitakan oleh beberapa media. Nah, benarkah seperti itu? Ya, itulah yang kemudian menjadi kecaman bagi masyarakat yang seharusnya simpati kepada anaknya ya. Ternyata tidak simpati karena rekam jejak si bapaknya itu ya melakukan seperti itu begitu. Akhirnya apa? Maka di dunia media sosial jangan sampai mengatakan hal seperti itu. Rekam jejak pasti ada begitu kan. Yang seharusnya orang simpati, maka orang akan beralih dan tidak simpati begitu kan. Dan bahkan dalam beberapa postingan Seksiksuk ya, yang adalah akun Twitter milik Jonathan Latumahina, ayah David seringkali mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan menghina ulama dan habaib. Wow, wah naudzubillah ya. Jonathan Latumahina Joe Aka Seksiksuk ya, yang mualaf pengurus GP Ansor, suka melecehkan ulama dan orang yang meninggal. Sekarang giliran anakmu tertimpa musibah, alhamdulillah lu mualaf. Pesan gue, stop semua bacotan lu yang nyeleneh dan jadikan kejahatan ini sebagai peringatan. Gue S. David, tulis seorang warganet. Wow. Dan bahkan hal itu juga terbukti melalui ya tangkapan layar tweet yang pernah diunggah oleh Jonathan, di mana ia memberikan tanggapan atas pernyataan pengamat sosial Musni Umar. Banjir terjadi di mana-mana, banjir parah yang disorot hanya Jakarta, yang dicaci maki yaitu adalah Anies Baswedan. Coba bersikap adil dan benar, tulis Musni Umar di akun ya Musni Umar pada 10 Oktober 2022. Lalu kemudian si Jonathan ini malah menjawab dengan bahasa jorok dan kotor. Pak, udah pernahnya apa ini ya? Belum, ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kan. Tetapi ya karena si bapaknya punya rekam jejak yang tidak baik, akhirnya orang-orang tidak simpati begitu kan. Ini benarkah ini tweet petinggi GP Ansor, tanya Noval Assegaf. Jonathan, lu ketahui ya kerap kali menghina ulama dan media sosial, termasuk menghina kemarin kematian anggota FPI. Haha, jenazah FPI yang senyum itu masih hidup ya, atau cengengesan, naik ke media nasional pula beritanya, tulis Jonathan di akun Twitternya. Postingan tersebut kemudian menuai banyak tanggapan dari berbagai pihak. Mayoritas tanggapan pengutuk tindakan Jonathan yang telah berkata kasar dan menghina ulama, sementara sebagian lainnya mencoba menenangkan situasi karena Jonathan tengah berduka. Seorang warganet juga bahkan memberikan rasa terima kasih untuk kekasih Mario Dandi, Agnes, yang telah menyebabkan semua borok dari pihak pelaku dan korban terungkap. Bahkan gue bersyukur ya berkat perempuan yang bernama Agnes yang bikin Dandi, anak pejabat pajak, mukulin David, anak pengurus GP Ansor pusat yang bapaknya itu kita jadi tahu siapa tweetnya menghina ulama, orang tua, bahkan orang yang udah meninggal. Kebayang nggak kalau tuh anaknya apa ini ya dihina terus tulis ECY Cap. Dalam artian menurut saya begini ya,
kami tidak mendukung siapa-siapa, tapi memberikan edukasi bahwa jangan hanya melihat satu sisi dari organisasi atau flashback ke belakang. Semua seseorang punya rekam jejak yang tidak baik begitu kan. Tapi sering masyarakat Indonesia itu membenturkan hal seperti itu begitu. Tapi bagi kami ya, karena si Jonathan dan si David masih dalam suasana musibah begitu kan ya, jangan bahagia di atas penderitaan orang lain. Kita lebih baik berdoakan bersama-sama di situ begitu kan. Ya, walaupun menghujat bapaknya, boleh-boleh aja sebenarnya dalam hal ini, tetapi perlu diingat ada konsekuensi begitu kan. Dalam hujatan itu banyak sekali, dalam artian bahwa kritikan itu memang boleh, tetapi jangan mengarah kepada kebencian begitu kan. Dalam artian kalau ingin kritik bapaknya silahkan begitu kan, kritik aja, tapi jangan dibenturkan dengan situasi hari ini begitu. Karena Mas David masih sakit, terus kemudian dibenturkan dengan organisasi begitu kan, ya itu saya tidak apa namanya tidak setuju sekali dengan hal itu begitu kan. Boleh rekam jejak rekam jejak si bapaknya itu melakukan hal seperti itu, tapi jangan kita terpancing dengan mengatakan yang tidak baik juga begitu kan. Ya pada akhirnya menjadi satu, orang tidak baik ditambah dengan orang tidak baik kan, begitu logikanya begitu. Tapi saya sampai hari ini saya kasihan banget begitu kan sama si David, sama keluarganya begitu, karena inilah musibah besar yang harus kita rasa kemanusiaannya itu pasti harus ada begitu kan. Apalagi kekerasan itu adalah musuh kita bersama, dan bahkan saya baca beritanya bahwa si kekerasan ini, pelaku kekerasan ini akan dihukum sesuai dengan perencanaan begitu kan. Ya kalau memang direncanakan dia bisa seumur hidup begitu kan. Dalam artian ya hal-hal ini yang harus kita pikirkan, bahwa kita di mata hukum sama begitu, melihat baik si miskin, si kaya, si begini, si begitu begitu kan. Di mata hukum kita harus sama begitu kan, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala begitu. Kita tahu bahwa ya prosesnya memang seperti itu begitu. Yang namanya kekerasan itu adalah musuh kita bersama, dan kemudian kalau memang bapaknya melakukan yang tidak baik, jangan samakan seperti itu begitu kan. Ya orang-orang Indonesia kan sering melihat bahwa oh ini kesalahan ini karena bapaknya si ini, oh ini bapaknya si itu karena melakukan rekam jejak yang tidak baik misalnya. Jangan benturkan seperti itu, tapi lihat perilaku begitu kan. Kalau perilakunya tidak baik ya wallahu a'lam begitu, jangan sampai dibenturkan dengan sebuah organisasi atau mengatasnamakan identitas. Kira-kira seperti itu logika kita begitu. Mari kita doakan bersama-sama untuk si David ini semoga segera sembuh dan bisa beraktivitas kembali begitu kan, dan bisa melanjutkan pendidikannya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.